Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Mirna Irawati dengan NIM H0523501. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perubahan kurikulum KTSP, kurikulum 13, dan kurikulum Merdeka, serta mengantisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Adapun rumusan masalah pada materi ini yaitu yang pertama, apa perbedaan mendasar antara KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang kedua, bagaimana pengembangan kurikulum masa depan dapat diantisipasi dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah apa saja komponen kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang diterapkan pada tahun 2006 memberikan kebebasan kepada sekolah untuk merancang kurikulum mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. KTSP berfokus pada pencapaian kompetensi dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, sekolah memiliki otoritas untuk mengembangkan silabus dan metode pembelajaran. Kurikulum ini mendorong desentralisasi pendidikan, mengakui keberagaman kondisi daerah, dan memberikan ruang bagi inovasi di tingkat sekolah. Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 diperkenalkan sebagai penyempurnaan dari KTSP dengan tujuan utama memperkuat pembentukan karakter siswa. Kurikulum ini mengedepankan pendekatan tematik integratif di mana materi pembelajaran disajikan secara terintegrasi untuk melatih keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. K13 juga menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikannya. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diluncurkan pada tahun 2020 sebagai respon atas kebutuhan fleksibilitas dalam pendidikan, terutama setelah dampak pandemi COVID-19. Kurikulum ini memberikan kebebasan kepada guru untuk memilih dan mengatur materi sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta situasi yang dihadapi sekolah. Kurikulum Merdeka menekankan pada kemandirian siswa dalam belajar, memberikan ruang yang lebih luas bagi siswa untuk mengeksplorasi dan mengembangkan minat serta bakat mereka. Antisipasi pengembangan kurikulum yang akan datang. Dalam menghadapi tantangan global dan perkembangan teknologi yang pesat, kurikulum masa depan harus lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman. Pendidikan di Indonesia perlu memperhatikan beberapa aspek penting dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya ada integrasi teknologi dalam pembelajaran, ada kurikulum berbasis kompetensi global, dan pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan. Adapun komponen kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Pertama, komponen kurikulum KTSP. Tujuan pendidikan, meningkatkan kemampuan siswa sesuai dengan kebutuhan lokal. Materi disusun berdasarkan kebutuhan daerah, strategi pembelajaran bebas dikembangkan oleh sekolah, dan penilaian berbasis kompetensi. Komponen yang kedua ialah komponen kurikulum 2013. Tujuan pendidikan, pembentukan karakter siswa yang kuat dan kompetitif di era global. Materi terintegrasi dan tematik, strategi pembelajaran, pendekatan saintifik, penilaian autentik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Komponen yang terakhir ialah komponen kurikulum Merdeka. Tujuan pendidikan mendorong kemandirian siswa dalam belajar,
materi fleksibel dan berbasis minat siswa, strategi pembelajaran berpusat pada siswa dengan pendekatan proyek dan asesmen berbasis kompetensi, penilaian, asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional, serta penilaian berbasis proyek. Jadi, kesimpulannya, perubahan kurikulum di Indonesia dari KTSP, kurikulum 2013 hingga kurikulum Merdeka menunjukkan upaya pemerintah dalam menyelaraskan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Setiap kurikulum memiliki karakteristik dan pendekatannya berbeda, namun tujuannya tetap untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesiapan siswa dalam menghadapi tantangan masa depan. Mungkin inilah yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.